Halo Mas Tah, di sini Mbak Katok. Pagi ini atau tepatnya siang ini saya akan sedikit mereview, memberi gambaran, tanggapan serta saran bagi teman-teman yang sudah atau mau membeli tahu belum.info ya, karena setelah di launching buku Mas Diki Mario Purba ini menuai banyak kritik, kecurigaan, prasangka, dan juga ya pujian ya. Ini mohon maaf, saya baru bangun habis kopdar, ada efek Johnny Walker-nya sedikit ini. Terus sebetulnya bener nggak sih kalau kita beli buku itu rugi gitu. Seperti yang saya tulis di komennya Mas Diki, kalau kita bisa membaca yang tersirat nih ya dari e-book itu, jadi kita tidak hanya melulu membaca yang ada atau yang tersurat, tapi yang tersirat, maka saya yakin buku ini sangat bagus. Tidak saja bagi seorang yang mengaku newbie atau intermediate, tapi juga seorang master, gitu loh, master lagi. Jadi gini, menurut saya ada beberapa hal yang positif dari buku itu. Ini saya katakan bukan karena saya promosi ya, meski affiliate-nya sudah lumayan lah kemarin, cuma sedikit di bawah Pak Poh gitu. Yang pertama gini, e-book ini menceritakan apa yang dijanjikan, itu yang paling utama ya. Jadi buku ini memberikan apa yang dijanjikan di sell letter, nah gitu. Dan yang kedua, buku ini juga tidak memberikan apa yang tidak dijanjikan di sell letter. Nah, kalau ada ekspektasi dari konsumen, nah itu wajar saja. Tapi ekspektasi ini kan hanya keinginan dari konsumen, sesuatu yang bukan memang disediakan sejak awal dan diabaikan oleh seller. Nah, ini yang harus dipahami, khususnya tentang skrip AGC. Ini yang banyak terjadi kesalahpahaman di antara pembeli atau calon pembeli. Saya banyak inbox yang mengatakan banyak yang kecewa dengan bukunya Mas Diki ya, itu wajar saja dan hak seorang pembeli. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa mindset yang dijabarkan dalam buku itu ya, itu sebetulnya yang penting untuk bisa sukses di dunia bisnis online. Tidak semua orang bisa bertahan 1-2 tahun, bahkan sampai 5 tahun atau 10 tahun di dunia internet bila tidak memiliki mindset yang tepat. Dan Mas Diki Purba sudah memberikan gambaran yang cukup jitu bagaimana membangun mindset itu. Terus yang ketiga, ini yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tip product creation ya, atau kreasi produk. Itu sebetulnya di sana sudah banyak sekali tip yang bisa secara langsung atau tersurat dibaca dan langsung diterapkan. Nah, tapi yang penting bagi saya, tip kreasi building ini sungguh-sungguh jos, karena ini merupakan salah satu terobosan di mana beberapa teman mungkin nggak tahu bagaimana kreasi produk ya. Di sana sudah dijelaskan, oh ini jalur caranya, dan beberapa studi kasus. Nah, ini yang penting, yang nomor berapa? Nomor 4 ya. Nah, studi kasus yang banyak dijelaskan di buku itu sebagai bonus, ini yang sangat penting ya. Karena dengan belajar studi kasus itu kita bisa mengetahui
sukses tidaknya sebuah produk yang akan kita luncurkan. Ada berapa ya, 5 atau 7 studi kasus, dan ini merupakan betul-betul sebuah mutiara bagi saya, yang apabila saya riset sendiri pakai tool apapun itu ya, yang browsing kemari, itu bisa menghabiskan waktu berhari-hari, dan itu pun juga belum membuahkan hasil yang seperti yang diinginkan. Tapi Mas Diki sudah memberi beberapa studi kasus ya. Ini merupakan shortcut, merupakan jalan pendek atau penghemat waktu, uang bila kita ingin produk kreasi. Terus manfaat lainnya dari buku ini, atau mungkin yang kelima ya, itu gini: tidak semua orang yang sudah sukses di dunia bisnis internet itu mau meluangkan waktu untuk membuat produk, mau meluangkan waktu lebih khusus lagi men-sharing ide atau pengalamannya. Nah, karena apabila ide itu sudah work, sudah mujarab bagi mereka, banyak yang disimpan untuk dirinya sendiri. Tapi kesempatan itu tidak dimanfaatkan oleh Mas Diki, karena Mas Diki malah ingin atau justru ingin sharing ide dan pengalamannya. Nah, ini sebuah peristiwa yang langka. Seorang yang gendut ya, seperti Mas Diki itu mau gendut perutnya dan juga gendut rekeningnya, itu mau sharing pengalaman. Nah, coba Anda bayangkan kalau sharing pengalaman persis kontennya seperti buku itu dibuat seminar, itu kita harus bayar berapa ratus ribu, itu bahkan mungkin 2 juta, itu sudah full house ya. Yang keenam, ingat, buku sebagus itu hanya dijual 117.000. Itu sebuah angka yang unbelievable untuk kita para internet marketer. Bayangkan, untuk buku-buku yang tidak works itu banyak yang dijual sekitar 200 atau 300. Bahkan seminar-seminar yang begitu-begitu saja ya, workshop, seminar privat yang begitu-begitu saja itu bisa dijual jutaan. Padahal e-book yang begitu bagus oleh Mas Diki hanya dijual 117 ya. Itu sebuah penghematan dikala BBM sudah naik ya. Jadi beli aja itu bukunya. Terus yang ketujuh, buku itu kan ada update. Nah, nanti di sellernya kan diberitahu kita akan diupdate. Nah, apa yang akan diupdate itu tergantung pertama dari Mas Diki sendiri, dan tentu saja yang kedua dari feedback pembeli. Nah, kalau tidak ada feedback ya tentu saja nggak akan diupdate. Nah, bagaimana untuk mendorong Mas Diki memberi update secara rutin? Tentu saja pembeli Anda itu harus memberi masukan. Nah, itu. Dan yang pokoknya yang terus nada, jangan yang ke-8 ntar malah lupa. Sebagai pembeli, ini sebetulnya yang jarang dilihat oleh seorang pembeli bila mereka membeli sebuah produk ya. Bila membeli sebuah produk, pada dasarnya kita itu membeli koneksi ya, membeli hubungan, membeli network yang dimiliki atau kepada seller. Bayangkan, hanya dengan 117.000 kita sudah bisa memiliki koneksi pribadi dengan Mas Diki Mario Purba. Nah, saya yakin nggak semua orang bisa dengan mudah dimintai pertanyaan. Tapi kalau Anda bilang, Mas, saya pembeli buku Anda, saya ada masalah. Nah, kalau pertanyaannya dimulai dengan kalimat seperti itu, saya yakin seller manapun pasti akan memberikan jawaban sebaik mungkin. Dan itu yang bisa Anda dapatkan di buku Tahu Belum itu. Nah, sekarang yang kedua, yang bagian-bagian dua, ini bagian negatifnya. Ada yang mengatakan apa itu, sellernya menampilkan screenshot AGC, tapi di produknya nggak ada skrip AGC ya.
kalau menurut saya gini, kebebasan mendesain sebuah ad copy di letter itu adalah hak seorang seller, ya. Bagaimana dia akan mempermainkan emosi calon pembeli. Nah, itu kecanggihan dan hak seorang seller. Nah, yang jadi masalah adalah ketika dia menampilkan AGC dan bilang akan memberikan skrip, tapi ternyata di dalamnya tidak ada skrip. Nah, itu yang jadi masalah. Bisa kena pasal 285 itu. Nah, tapi kan Mas Diki di sini tidak. Dia hanya menampilkan skrip AGC dari berbagai situs yang dia miliki, tapi dia dengan jelas tidak mengatakan akan memberikan skripnya. Nah, berarti tidak ada kebohongan di sini, hanya mempermainkan emosi saja. Sementara ada ekspektasi kalau beli buku itu ada skrip. Nah, itu kesalahan dari seller. Dari buyer. Nah, terus yang kedua, sebetulnya untuk meraih AGC itu dia kan sudah memberikan berbagai mindset bagaimana loh untuk meraih AGC. Traffic seperti AGC seperti itu di bukunya kan sudah ada. Nah, apalagi nih, lupa aku tadi. 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah. Nah, gini, yang untuk refund. Nah, untuk refund. Memberi refund itu 100% hak seller, ya. Bukan ketentuan di dunia bisnis internet. Kalau kita terbiasa ada refund 30, 60 seumur hidup, nah itu hak saja dari seller. Jadi untuk kalau tidak ada opsi refund di produk ini, ya itu memang haknya dia. Nah, terus sebelum beli kan Mas Diki sudah bilang, baca baik-baik, tidak ada refund. Jadi kalau Anda sudah membaca baik-baik, semua keputusan kan di tangan buyer itu. Nah, jadi itu saja yang bisa Pak Katop sampaikan di siang hari ini, di hari yang sangat mulia ketika BBM sudah naik 2000. Jangan khawatir. Internet marketer kan nggak terefek dengan naiknya BBM, toh kita nggak pernah naik angkot, nggak pernah naik mobil, cuma di depan lab aja. It's not joking. Oke, yang jadi masalah dengan naiknya BBM, semoga kita termotivasi untuk juga menaikkan earning kita di online. Dan salah satunya adalah dengan belajar membangun mindset yang tepat, bagaimana meriset produk yang betul, bagaimana memilih produk yang laku di pasaran. Nah, semuanya bisa didapatkan di taubelum.info. Ya, itu. Kalau nggak tahu linknya, inbox ke Mas Tahan. Inbox ke Mbak Katop, nanti tak kasih. biar salesnya bisa ngalahi Pak Poh itu. Oke ya, jadi semoga apa yang Mbak Katop sharing siang ini memberi tambahan wawasan. Terserah apakah nanti Mas Tah akan beli atau tidak, itu 101% hak Mas Tah. Tapi kalau saya seperti itu tadi, ya, nah itu. Oke, semoga ada manfaatnya dan jangan khawatir. Tetap semangat di dunia bisnis online. Nah, oke. Selamat siang, selamat menikmati hari indah bersama keluarga Anda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.